Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Randi Ahmad, NIM 610141901 dari Rombel PJKRB 2019. Dan kali ini saya akan mensimulasikan sekaligus memperagakan penanganan cedera dislokasi, terutama pada pergelangan kaki dan lutut. Ya, jadi pada cedera dislokasi ini, terutama pada pergelangan kaki dan lutut, yang pertama adalah diterapkannya prinsip RICE. Yang pertama R, yaitu rest atau istirahat. Istirahatkan seseorang yang terkena cedera dari segala aktivitas yang beresiko memperburuk cederanya. Kemudian I-nya adalah ice, kemudian C-nya adalah compression atau pembebatan, dan E-nya adalah elevation atau mengangkat bagian yang cedera. Jadi yang pertama di sini yang dilakukan adalah istirahatkan seseorang, kemudian kompres menggunakan S pada bagian yang terkena cedera seperti ini. Ini untuk pergelangan kaki, kompres bagian yang cedera ini. Perlu diketahui bahwa kompres ini dilakukan selama 10-15 menit dan dalam frekuensi 3-4 kali sehari selama masa akut, yaitu sekitar 6-7 hari. Jadi kompres ini harus rutin dilakukan selama masa akut itu, selama 10-15 menit. Ini perlu diketahui bahwa dislokasi ini merupakan tergolong cedera yang sedang dan berat, sedang ke berat. Selanjutnya setelah di S, kita lakukan pembebatan atau pemberian tekanan pada daerah yang terkena cedera dengan tujuan untuk mengurangi pembengkakan serta meminimalisir gerakan. Jadi untuk ankle kita gunakan elastic bandage atau perban elastis. Untuk ankle sendiri kita bisa mulai perban dari bagian sini seperti ini. Ini harus pada bagian sini untuk meminimalisir gerakan keluar seperti ini. Untuk meminimalisir gerakan keluar seperti ini. Ini harus rapat dan berikan sedikit tekanan, tetapi jangan terlalu keras. Seperti ini. Ini akan meminimalisir gerakan pada bagian sini. Nah, setelah ini kita silangkan ke bagian bawah. Bagian bawah seperti ini. Setelah bagian bawah kita silangkan lagi ke atas. Setelah ke atas kita ke bawah lagi. Diulang sampai perbannya maksimal. Ya, setelah itu tinggal kita klik seperti ini. Setelah kita berikan compression atau tekanan untuk meminimalisir terjadinya gerakan, setelah itu kita angkat atau kita elevasi kakinya setinggi
25 sampai 30 derajat. Jadi sekitar segini. Tujuan dari elevation ini adalah untuk mengurangi aliran darah ke bagian yang terjadi dislokasi ini. Untuk penanganan cedera pada pergelangan kaki yaitu seperti tadi. Kemudian kita menuju ke cedera dislokasi yang terjadi di bagian lutut sini. Jadi untuk penanganannya ini, penanganan yang pertama yaitu terapkan prinsip RICE sama seperti tadi, yaitu rest, istirahatkan seseorang dari aktivitas apapun yang beresiko memperburuk cedera. Kemudian kita ice, berikan es bagian yang terjadi cedera. Frekuensinya sama, yaitu 15 sampai 30 menit dan 3 sampai 4 kali sehari selama masa akut. Seperti itu. Masa akutnya adalah 6 sampai 7 hari. Setelah kita berikan es, kemudian kita berikan pembebatan atau pemberian sedikit tekanan guna mencegah terjadinya pembekakan yang lebih besar serta meminimalisir gerakan. Jadi di sini saya menggunakan elastic bandage ini untuk memperban atau membalut bagian yang cedera. Kita aplikasikan seperti ini. Terdapat beberapa langkah untuk memperban. Yang pertama adalah seperti ini, posisikan ini di bawah, kemudian balut seperti ini. Ini adalah untuk langkah 1, langkah 1. Kemudian 2, 3-nya kita ke atas, 3-nya kita ke atas seperti ini. Kemudian 4 bagian sini, 5-nya kita turun lagi, putaran ke-5, dan yang terakhir putaran ke-6 kita naikkan lagi seperti ini. Setelah itu kita klik. Ini sudah memberikan cukup tekanan untuk meminimalisir pembengkakan dan meminimalisir gerakan. Jadi seperti ini. Setelah kita berikan tekanan atau kita compression, kita elevation. Kita elevasi bagian yang terkena cedera. Jadi sekitar segini untuk mengurangi aliran darah ke sini. Seperti ini. Ini untuk penanganan pertama pada cedera dislokasi seperti ini. Perlu diketahui bahwa prinsip RICE ini diterapkan selama masa akut. Jadi selama masa akut itu dilarang kita masas cedera. Jadi cedera itu masa akutnya antara 6 sampai 7 hari, dan pada saat itu peradangan pada sendi yang terjadi dislokasi itu masih sangat besar peradangannya. Setelah masa akut lewat, kita boleh memasas ataupun kita bisa ke medis. Untuk masas sendiri ini tujuannya adalah mengurangi spasme yang terjadi pada otot, kemudian melancarkan aliran darah dan mengurangi rasa sakit. Dan tentunya harus pada seseorang atau masher yang paham bagaimana cara memasas cedera dislokasi ini. Ya itulah tadi
bagaimana cara penanganan cedera dislokasi pada lutut dan pergelangan kaki atau ankle. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.